RDP-nya apa? Itu Rikedia Pitaloka sebetulnya. Nama Rikedia Pitaloka, apalagi di sini kita tahu sendiri dia berjuang untuk lahirnya BPJS seperti apa. Iya. Nah itu makanya saya pakai Laskar Juang RDP. Selamat siang teman-teman semuanya. Saya hari ini ada di Bela Kampa, daerah Bogor. Saat ini dengan siapa? Asep Idris. Kang Asep Idris. Ini lagi di acara apa ya Mas Kang Asep ya? Ini kita lagi acara satu pelatihan ya. Pelatihan tentang kesehatan, tanggap bencana, dan pendampingan pasien sih yang pastinya. Kita lebih spesifiknya sebetulnya lebih ke pendampingan pasien. Pendampingan pasien untuk masyarakat sih, karena sekarang kan memang ada BPJS kayak gitu ya. Ya, BPJS kan ada BPJS BPJS Mandiri, ada BPJS PBI. Nah, kadang masyarakat tuh punya BPJS yang mandiri, terus kadang nggak dibayar. Oh iya, jadi ketika ke rumah sakit karena emang nggak dibayar kan suka susah. Makanya kita pendampingan di situ. Pendampingan kadang kan pihak rumah sakit juga kalau orang pakai BPJS kepajakan ya kebanyakan. Itu saya tuh sebetulnya belajar dari pengalaman di kampung saya sebenarnya, Mbak. Iya, Kampung saya tuh sering orang kadang nggak peduli dengan BPJS, ketika sakit baru terasa manfaatnya. Butuh gitu BPJS. Akhirnya kan ketika datang ke rumah sakit ya secara ekonomi kurang, terus biayanya susah, akhirnya baru bikin. Nah, pihak rumah sakit juga kan nggak bisa. Kalau dulu ada yang namanya sebelum pas masuk rumah sakit ada rencana bikin BPJS, itu ada POM di rumah sakit. Cuman 3 hari, berlakunya cuma 3 hari, sementara bikin BPJS kan 14 hari kerja baru aktif. Iya, betul. Nah, akhirnya kesusahan tuh. Nah, di situ saya tuh belajar, coba dampingin gitu, bikin BPJS segala macam. Akhirnya ke rumah sakit. Nah, akhirnya kita kasih pengertian ke pihak rumah sakit supaya pasien ini kan yang namanya orang sakit nggak mungkin juga harus nunggu BPJS-nya aktif baru ditindak, nggak mungkin kan. Makanya nyawa dulu nih yang itu yang diprioritaskan, harusnya nyawa dulu. Nah, akhirnya dengan pendampingan ini kita bisa ngebantu kayak gitu. Makanya di sini nih pelatihan ini ya untuk itu, untuk pendampingan. Mereka tuh dikasih tahu dasar-dasar undang-undang terkait dengan BPJS ya, cara pengadvokasian, terus hak-hak yang si pasien yang udah ikut peserta BPJS itu apa aja sih haknya. Misalkan masyarakat kebanyakan tuh punya BPJS tapi nggak tahu manfaatnya seperti apa. Taunya mereka ya ini untuk sakit. Tapi ketika ke rumah sakit kadang-kadang kan kalau yang nggak tahu pakai BPJS pakai. Kadang-kadang ya gitulah. Nah, ini ada hal yang menarik. Ini namanya kan Laskar Juang RDP. Orang kalau dengar Laskar itu kan wah bayangannya udah tentara, terus yang militer, pokoknya yang perang gitu. Nah, follower saya tuh kepo gitu. Kenapa harus disebutnya Laskar Juang? Kenapa disebutnya Laskar Juang dan RDP? Kaitannya dengan RDP itu apa? Boleh dong diceritain sedikit. Laskar itu kan sebetulnya Laskar. Kenapa kita pakai nama Laskar? Laskar itu satu kumpulan kan. Iya, betul. Kumpulan. Nah, saya tuh pakai nama Laskar Juang RDP. Ya. Jadi kumpulan ya orang-orang di sini, orang-orang yang benar-benar mau menghibahkan separuh hidupnya untuk masyarakat, mau memperjuangkan hak-hak masyarakat kecil, ya, terutama di bidang sisi kemanusiaan dan kesehatan. Karena kan sehat itu adalah hak seluruh warga negara Indonesia kan. Makanya saya pakai Laskar Juang gitu. Orang-orang satu kumpulan orang-orang yang mau memperjuangkan dan mau menghibahkan separuh hidupnya untuk masyarakat. RDP-nya apa? Itu Rikedia Pitaloka sebetulnya. Nama Rikedia Pitaloka, apalagi di sini kita tahu sendiri
dia berjuang untuk lahirnya BPJS seperti apa. Iya. Nah itu makanya saya pakai Laskar Juang RDP. Nah ini ada yang menarik, yang boleh masuk menjadi peserta diklat pelatihan ini siapa aja? Kita selektif ya. Selektif. Nggak sembarangan gitu. Saya juga nggak mau cuman sekarang rekrut anggota sebanyak-banyaknya, tapi tidak bermanfaat dan tidak ada fungsinya. Nanti ketika mereka, kan harapan saya seperti ini, Mbak. Mereka di sini 3 hari, kita kasih materi, kita kasih ilmu lah. Nah setelah pulang dari sini, paling tidak mereka bisa ada manfaatnya, bukan jangan untuk orang lain dulu deh, buat keluarganya aja dulu, lingkungan kecil dia dulu dah. Okay. Paling tidak kalau ada keluarganya yang sakit, dia ini orang bisa tahu apa prosedurnya, SOP-nya gitu ya. Seperti apa sih, harus apa sih gitu. Sebelum melangkah untuk mengadvokasi orang, pasien yang lain, ya paling tidak mereka bisa ada dampak positif yang keluarganya rasakan ketika sudah masuk di Laskar Juang ini. Nah, pelatihan